Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Rati perkenalkan, saya Iis Nurrohmah dengan NIM 250102011110 dari kelas MJ 512. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis bisnis digital yang sudah saya susun. Langsung saja kita mulai. Di sini ada perbedaan antara bisnis digital dengan bisnis konvensional. Bisnis digital adalah model bisnis yang memanfaatkan teknologi digital sebagai inti dari operasional, penciptaan nilai, dan interaksi dengan pelanggan. Ini bukan sekedar menjual barang secara online, tetapi merupakan transformasi menyeluruh di mana teknologi ini menjadi fondasi utamanya. Nah, dalam bisnis digital, seluruh rantai nilai dari mulai pemasaran, penjualan, distribusi, komunikasi dengan pelanggan, hingga analisis data, itu dijalankan dan diintegrasikan melalui platform digital. Tujuannya adalah untuk menciptakan efisiensi, kemudian menjangkau pasar yang lebih luas, dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih personal. Adapun ciri-ciri utama dari bisnis digital ini, yang pertama berbasis platform. Jadi beroperasi melalui situs web, aplikasi mobile, atau marketplace. Yang kedua, berorientasi kepada data. Pengambilan keputusan berdasarkan analisis data perilaku pengguna. Nah, yang ketiga itu otomatisasi. Banyak proses bisnis dijalankan secara otomatis oleh sistem. Itu contohnya chatbot atau pemrosesan pesanan otomatis seperti itu. Kemudian selanjutnya ada interaksi digital. Nah, komunikasi dan transaksi dengan pelanggan itu sebagian besar atau seluruhnya bahkan terjadi secara virtual. Nah, yang terakhir ada skalabilitas tinggi, kemampuan untuk berkembang pesat tanpa diikuti lonjakan biaya. Contohnya bisnis digital ini seperti Gojek, Tokopedia, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bisnis konvensional, atau bisnis tradisional. Ini adalah model bisnis yang beroperasi secara fisik dan mengandalkan interaksi tatap muka. Model ini telah ada jauh sebelum era digital dan berfokus pada lokasi fisik sebagai titik pusat aktivitasnya. Nah, keberhasilan bisnis konvensional sangat bergantung kepada lokasi strategis, jam operasional toko, dan juga stok barang fisik yang tersedia di rak. Teknologi digital jika digunakan biasanya hanya sebagai alat pendukung saja, misalnya seperti komputer untuk mereka penjualan, tapi bukan sebagai inti operasionalnya gitu. Nah, ciri-ciri dari bisnis konvensional ini adalah yang pertama berbasis fisik. Jadi bisnisnya memiliki toko atau kantor atau gudang fisik sebagai tempat utama transaksinya gitu. Yang kedua, interaksi langsung. Transaksi, komunikasi terjadi secara langsung antara penjual dengan pembeli gitu. Yang ketiga, ada jam operasional terbatas. Biasanya jam-jamnya terbatas, jam beroperasinya terbatas pada jam-jam tertentu, misalnya dari jam 7 sampai dengan jam 5 sore. Kemudian selanjutnya, pelanggan umumnya berasal dari sekitar lokasi bisnis saja. Yang terakhir, promosi konvensional. Nah, ini mengandalkan media seperti brosur, spanduk, kemudian iklan di koran dan lain sebagainya. Contoh dari bisnis konvensional ini adalah toko kelontong di pinggir jalan atau juga rumah makan yang hanya melayani makan di tempat gitu. Itu contohnya. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis bisnis digital. Yang pertama ada versi digital dari bisnis non-digital. Untuk yang ini, jenis bisnis ini merupakan transformasi dari bisnis konvensional ke ranah digital. Yang pertama ada digitalisasi produk. Nah, pada bentuk ini, produk atau jasa yang awalnya berwujud fisik itu diubah menjadi format digital. Contohnya seperti e-book, e-jurnal, e-komik, e-tiket, dan e-wallet. Nah, selanjutnya
ada digitalisasi saluran. Pada bentuk ini, produk yang dijual tetap gitu barang atau jasa fisik. Namun saluran pemasaran dan penjualannya itu yang dipindahkan ke platform digital untuk memperluas jangkauan. Contohnya seperti misalnya brand H&M. Mereka membuat situs web sendiri untuk melakukan penjualan di sana. Jadi customer bisa langsung membeli melalui websitenya. Nah, selanjutnya yang kedua di sini ada fasilitator digital dari bisnis non-digital. Jenis ini berperan sebagai perantara atau platform yang memfasilitasi pertemuan antara penjual dengan pembeli. Nah, perusahaan fasilitator ini tidak memiliki produk yang dijual secara langsung, melainkan menyediakan infrastruktur digital agar transaksi dapat terjadi dengan aman dan mudah. Pendapatannya biasanya itu berasal dari komisi, kemudian biaya langganan atau iklan. Nah, contohnya di sini ada marketplace seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada dan lain sebagainya. Yang kedua ada agregator layanan transportasi seperti Grab, Gojek, InDrive dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, platform pemesanan akomodasi seperti Traveloka atau tiket.com. Nah, selanjutnya jenis yang ketiga itu hybrid. Jenis ini merupakan kombinasi penggunaan beberapa jenis model bisnis digital sekaligus untuk menjangkau pelanggan dari berbagai sisi dan juga memaksimalkan pendapatan. Contoh, sebuah toko buku konvensional mereka juga membuka lapak di Shopee gitu. Nah, selain di Shopee, mereka juga menjual e-booknya di situsnya sendiri. Jadi mereka membuat web dan juga melakukan penjualan di sana. Nah, selanjutnya di sini masuk kepada studi kasus. Di sini saya memilih satu perusahaan perbankan yaitu BCA, di mana BCA ini ternyata melakukan ketiga jenis bisnis digital yang sudah dijelaskan tadi gitu. Yang pertama itu versi digital dari bisnis non digital. Nah, versi digital ini adalah inti dari transformasi digital BCA. Sebagai bank konvensional yang memiliki jaringan fisik yang luas, BCA secara konsisten memindahkan layanan perbankan tradisionalnya ke ranah digital. Nah, contohnya seperti aplikasi My BCA. Ini adalah aplikasi yang menjadi garda terdepan layanan digital BCA. Karena melalui My BCA ini, nasabah dapat melakukan hampir semua transaksi perbankan yang biasanya dilakukan di kantor cabang seperti transfer, pembayaran tagihan, pembelian, hingga pembukaan rekening online. Selanjutnya ada fitur inovatif seperti Pocket Falas yang memungkinkan nasabah memiliki tabungan dalam 16 mata uang asing ya dan bertransaksi di luar negeri tanpa harus konversi kurs. Ya, ini adalah contoh sempurna bagaimana layanan fisik atau falas itu dapat dihadirkan secara digital. Nah, BCA mampu untuk melakukan hal ini. Selanjutnya Ocean by BCA. Nah, platform ini adalah portal bisnis digital yang terintegrasi dan dirancang khusus untuk pelaku UMKM. Ocean by BCA ini memungkinkan pelaku usaha untuk mengelola berbagai kebutuhan bisnis dalam satu ekosistem, mulai dari dashboard keuangan, manajemen sumber daya manusia, hingga perpajakan. Nah, ini adalah versi digital dari layanan perbankan bisnis yang sebelumnya hanya dapat didapatkan melalui kunjungan cabang. Nah, selanjutnya yang kedua sebagai fasilitator digital dari bisnis non-digital. Nah, BCA tidak hanya mendigitalkan layanannya sendiri, tetapi juga menjadi fasilitator bagi bisnis lain, terutama UMKM dan perusahaan rintisan untuk beroperasi secara digital. Nah, yang pertama melalui ekosistem Ocean by BCA. Platform ini tidak hanya menjadi versi digital layanan BCA, tapi juga berperan sebagai fasilitator. Ocean by BCA ini terintegrasi dengan berbagai mitra bisnis dan menyediakan fitur quick access yang memungkinkan pengguna mengakses layanan mitra tersebut tanpa harus login ulang.
Dengan kata lain, BCA ini memfasilitasi para pelaku UMKM untuk terhubung dengan ekosistem bisnis digital yang lebih luas. Selanjutnya, layanan pembayaran untuk e-commerce. Setiap kali kita belanja di marketplace seperti Shopee atau Tokopedia dan memilih metode pembayaran melalui virtual account BCA atau transfer BCA, nah itu kita sedang memanfaatkan BCA sebagai fasilitator digital. BCA menyediakan infrastruktur pembayaran yang memungkinkan transaksi antara jutaan penjual dan pembeli di platform e-commerce yang terjadi dengan lancar gitu. BCA memperluas perannya dari sekadar bank menjadi platform infrastruktur keuangan yang memungkinkan bisnis lain, baik UMKM maupun korporasi digital, untuk tumbuh dan melayani pelanggan mereka sendiri. Yang ketiga itu bisnis digital hybrid. Nah, BCA ini adalah contoh klasik dari bisnis hybrid karena secara mulus mengintegrasikan kekuatan dunia digital dengan jaringan fisiknya yang luas sekali. Nah, selanjutnya BCA juga menggunakan bisnis digital hybrid. Nah, BCA itu mengombinasikan semua model dalam satu ekosistem raksasa. Dalam melayani nasabah, BCA memanfaatkan kanal digital seperti MyBCA, BCA Mobile, Klik BCA, Ocean BCA, Blue gitu ya. Nah, kemudian juga memanfaatkan kanal fisiknya. Ribuan kantor cabang di mana lebih dari 80% itu telah dilengkapi dengan perangkat dan aplikasi yang mendukung digital. Selanjutnya, kontak center terintegrasi Halo BCA yang biasa diakses melalui telepon, WhatsApp, media sosial, dan aplikasi khusus. Dengan kombinasi ini, BCA itu menjangkau semua segmen nasabah, dari yang melek digital hingga yang masih membutuhkan layanan tatap muka. Jadi, dari data semua kanal ini kemudian diintegrasikan untuk memberikan layanan yang lebih personal. Misalnya, seorang nasabah yang sering bertransaksi di MyBCA untuk keperluan bisnis akan secara otomatis mendapatkan rekomendasi fitur Ocean by BCA yang relevan. Nah, selanjutnya ada keunggulan dari bisnis digital BCA. Yang pertama dari segi pasar itu tanpa batas. Jadi jangkauan dari BCA itu 24/7 melalui aplikasi digital seperti MyBCA, BCA Mobile, Klik BCA. Itu melayani transaksi kapan aja dan di mana saja. Nah, ini juga tidak terbatas jam operasional kantor cabang yang biasanya cuma sampai jam 9. Selanjutnya, yang kedua, menjangkau nasabah dari seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Yang pertama itu pembukaan rekening online via MyBCA bahkan menggunakan nomor HP luar negeri. Yang kedua di sini fitur pocket falas untuk transaksi 16 mata uang asing tanpa perlu datang ke cabang. Selanjutnya, menjangkau segmen yang sebelumnya sulit diakses, seperti Ocean by BCA itu menjangkau UMKM di daerah terpencil tanpa harus membuka cabang fisik di sana. Kemudian Blue by BCA Digital itu menjangkau generasi muda melalui model banking as a service di aplikasi Mitra. Selanjutnya, keunggulan yang kedua itu terkait dengan potensi pendapatan gitu. Nah, pendapatan BCA ini yang pertama berbasis biaya. Bisa dari biaya transaksi, biaya admin, biaya langganan fitur premium gitu. Kemudian melalui Ocean by BCA juga potensi pendapatan dari langganan fitur bisnis UMKM. Selanjutnya, pendapatan dari ekosistem atau pendapatan sharing, revenue sharing. Komunikasi dari Nah, ini komisi dari merchant ekosistem Ocean by BCA. Selain itu juga bagi hasil dari mitra banking as a service seperti Blue dengan Moduit, BCA Live, dan lain-lain. Selanjutnya, efisiensi biaya operasional. Di sini transaksi digital mengurangi beban operasional cabang fisik dan juga CRM itu mengurangi kebutuhan pengisian uang tunai manual, efisiensi biaya dan juga mengefisiensi biaya logistik. Nah, selanjutnya itu data dan analitik yang ada gitu itu digunakan sebagai aset bernilai. Jadi data transaksi 42 juta nasabah ini digunakan untuk menawarkan produk yang tepat gitu ke depannya. Selanjutnya, keunggulan berdasarkan teknologi. Nah, di sini seperti AI dan chatbot, ada virtual account-nya BCA itu melayani pertanyaan nasabah 24/7 melalui aplikasi dan WhatsApp. Nah, kemudian mengurangi beban customer service manusia dan juga meningkatkan efisiensi kerja. Selanjutnya, keunggulan dari big data dan personalisasi
itu menganalisis pola transaksi 42 juta nasabah untuk mendeteksi keamanan transaksi, rekomendasi produk yang sesuai kebutuhan, penawaran kredit yang lebih akurat. Selanjutnya, yang ketiga, keamanan digital atau cyber security, seperti enkripsi data, autentifikasi biometrik seperti sidik jari, wajah di MyBCA, dan membangun kepercayaan nasabah untuk bertransaksi digital. Nah, di sini ada transformasi digital BCA. Yang pertama, digitalisasi layanan perbankan dengan menghadirkan BCA Mobile, MyBCA, dan Klik BCA untuk menggantikan banyak layanan cabang fisik gitu. Selanjutnya, yang kedua, otomatisasi dan integrasi sistem dengan mengembangkan core banking yang terintegrasi agar transaksi real time dan lebih efisien. Selanjutnya, yang ketiga, penguatan ekosistem pembayaran digital dengan mengimplementasi Kris, virtual account, dan API untuk mendukung UMKM dan e-commerce. Yang terakhir, peningkatan keamanan digital dengan menggunakan enkripsi, terus kode OTP, biometrik, dan sistem deteksi fraud atau transaksi untuk menjaga kepercayaan nasabah. Nah, selanjutnya di sini ada saran yang mungkin bisa dilakukan oleh BCA. Yang pertama itu mengembangkan AI dan Big Data. Yang kedua, meningkatkan cyber security agar semakin aman. Dan yang ketiga, meningkatkan literasi digital nasabah melalui edukasi keamanan transaksi dan penggunaan layanan digital. Nah, itu saja pembahasan kali ini mengenai analisis bisnis digital dan studi kasus terhadap perusahaan perbankan yaitu BCA. Terima kasih kepada Ibu Ratih dan mohon maaf apabila dalam penyampaian kata terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.